Halo, Hai, gimana Spanky. nih? Udah lama banget kita gak ketemu ya. Berapa tahun ya? Wah, gak ngerti sih sejak episode Namun terakhir tuh yang Namu tuh kalau nggak salah 10 ya kemarin ya, terakhir ya. itu yang shit. Itu yang waktu pas kita ke ini kan, ke sekolah horor dulu kan. Iya, itu terakhir. Itu episode terakhir kan ya. Iya. Gila, ini udah lama banget nih, Peng. Pangling banget sih jujur. Iya, ya, kemarin di Garut sih. Di Garut. 2 bulan. Katanya Sukabumi kalau nggak salah. Ya. Ah, iya Sukabumi. Sukabumi, Sorry, iya. sorry. Kenapa tuh? Ngapain tuh? Gawe, ada Gawe. gawe, ada project, cuman harusnya seminggu. Iya. Jadi berangkat tuh bulan Maret akhir atau pertengahan gitu lupa. Dan baru seminggu kemarin balik. Itu ngapain aja tuh, Peng? Itu sebenarnya proyekan sama teman-teman. Jadi bikin yang gua aja tuh orang nih. Bebas. Gua gitu. Yang gua itu nge-manage yang bagian produksi bikin video. Wow. Bikin video That's cuman great. di balik layar nggak di ini. Nah, itu cuman seminggu sebenarnya. Cuman karena kitanya kan bawa barangnya banyak tuh kemarin. Bawa barang banyak, izin ke mana? Ke pihak atau aparat setempat. Jadi udah tahu gitu loh. Nah, pas ada udah jalan tuh project, itu ada pengumuman itu di situ tuh. Jadi mulai nggak boleh mulai nggak boleh keluar kota gitu, ngerti gak sih? Iya, udah ada apa kayak semacam peraturan dari wilayah tersebut ya? Iya, jadi ya mau nggak mau gimana, mau balik orang peralatan masih banyak, gitu kan? Ya udah, akhirnya untungnya ada salah satu teman punya keluarga di situ. Iya. Jadi ya affordable lah buat ditinggalin. Oke, Peng. Sebenarnya pertanyaan aing tuh apa yang paling berkesan sih ke sana? Ada yang bisa di-share nggak tuh? Berkesan di umur sekarang ya, karena fokusnya kerja kali. Ya paling kegiatan kerja di situ aja nggak ada yang berkesan sih yang untuk diceritakan. Ya paling ya kejadian-kejadian aneh-aneh ada lah kalau di daerah-daerah kayak gitu-gitu. Maksudnya mistis nih, kita ngomongin mistis. Yang mistis sesuai dengan kan terakhir kan kita mistis, kita sambungin mistis lagi mungkin. Jadi bener nih ceritanya nih. Ceritain, dikit aja. Mana ngeliat apa atau ada pengalaman aneh bersama warga gitu? Kalau yang orang mah jadi pas lagi malam, udah beres-beres. Pertama kali itu baru orang lihat sekelebat putih. Oh shit. Yang biasanya apa ya? Maksudnya biasanya orang nanya denger dari temen, nggak pernah. Orang belum pernah gitu pengalaman kayak gitu. Belum pernah sama sekali. Maksudnya sekelebat putih itu berarti selewat doang gitu? Nah, dia diem, bukan sekelebat, sorry. Yang bikin sekelebatnya tuh orang. Oke. Dia diem di pohon. Nah, ini rada ini nih. Orang gini langsung, tapi karena orang takut, bukan takut sih, gimana ya? Kayak instan gitu loh, respon cepet gitu loh. Iya. Langsung gini aja. Nah, merhatiinnya tuh ujung mata jadinya. Gitu loh. Saking males natapnya gitu ya. Jadi entah males, entah takut, entah apa, dan udah capek banget kan. Okay. Oh, justru itu yang menarik, Peng. Nah, makanya kadang-kadang emang ketika kita udah kondisi di mana fisik kita udah melemas banget atau apa konsentrasi kita udah buyar, di saat itu kita bisa melihat hal-hal itu kata teman orang. Teman orang gitu. Jadi dia bilang mungkin mana lihatnya beneran lihat nggak gitu kan. Karena menurut pengalaman orang, maksudnya kan ini pengalaman pertama. Oke. Jadi kayaknya itu yang paling paling berkesan dan paling gampang untuk dinyatakan itu, oh ini nih something wrong gitu loh, yang bukan ada di dunia kita gitu loh. Karena pengalaman pertama ya. Karena itu fisiknya masih bisa orang deskripsiin, itu putih. Dia balik, jadi gini, orang lihat di sini, dia tuh lagi balik ke sana, ngerong ke sini nih. Itu ada hitam muka apa? Si rambutnya hitam panjang gitu, dan ada tangan, itu jelas. Maksudnya berarti di sini sosok yang paling mendekati dari yang pengen ceritain tuh Kunti kan berarti? Iya, semacam kayak itulah, Kunti cewek gitu. Cewek putih, hitam, ininya putih. Dan ya maksudnya sering lah kan kalau naik motor gitu, ngelihat gini, itu orang kan bisa kan selewat gitu. Ini pun sama seperti itu sebenarnya. Cuman di tempat yang seharusnya kita tidak melihat orang ya? Iya, itu di atas pohon yang maksudnya, ya ampun, bisa seperfect itu gitu loh. Perlu effort gitu ya, men?
Gila banget lah ya udah. Itu ceritain akhirnya ya teman-teman juga kan biar suasananya kondusif akhirnya dibikin logik lah yang mungkin kecapean dan sebagainya. Ya biasanya gitu tuh biar kita nggak mikirin terlalu lebay gitu kan, lebih baik dianggap aja itu pasti kita yang berhayal gitu. Ya gitu sih karena memang juga kalau dibilang salah atau dibilang itu beneran ada ya orangnya juga salah sih, kenapa tidak explore lebih lama lagi gitu loh. Padahal orang tuh sebenarnya pengen lihat dari dulu, tapi dikasih lihat malah males gitu loh, malah nggak ini ya udah deh kayak gitu. Gokil sih Peng, tapi Itu di Garut ya. Dan emang Garut Sukabumi astaga. Aing juga jadi ngomong Garut lagi. Kalau Sukabumi mah jauh dari hal-hal yang mistis ya kalau nggak salah ya. Kalau Garut sih sering dengar kayak ada yang punya ilmu kebal. Oh gitu ya. Ada juga ya yang di pedalamannya. Kalau Sukabumi baru deh. Tapi kayaknya di setiap desa di seluruh Indonesia kayaknya mungkin ya pedalaman daerah-daerah kayak gitu. Karena ya gitulah panjang lagi ntar kalau ceritain. Kalau soal mistis mah. Soal mistis. Dan ini emang bukan konten soal mistis juga ya. Jadi kita ceritain pengalaman-pengalaman kita yang belum diceritain aja. Nah, soal apa nih, Peng? Kayaknya udah berpangkat nih sekarang. Berpangkat? Apanya nih? Udah mulai banyak job atau kerja kayaknya udah punya ruangan. Dulu kan tahu banget lah ininya kan gimana gitu. Luntang-lantung, rambut gondrong gitu ya. Gondrong. Gak punya pacar gitu ya. Sekarang juga sama, Pak. Di rumah, di kamar, lampu seadanya. Oh, oke. Dinding yang berlumuran. Dinding yang berseni lah kalau seninya tuh natural banget. Natural banget ya. Gak bisa semua seniman dari seluruh penjuru dunia pun gak ada. Kayaknya belum ada yang coba nih. Bisa coba. Ya gitu sih kalau misalnya soal perbedaan hidup ya mungkin kayak yang orang-orang standar bilang lah ya, sekarang udah ada pekerjaan tetap aja sih Peng. Cuman kalau misalnya ada perubahan yang signifikan sih kayaknya enggak sih. Maksudnya gue hidupnya dulu bikin video kan, ya bikin konten-konten sama Maneh juga. Sekarang ada kerjaan ya kerjaannya sama kayak gitu juga. Jadi cuman beda di penghasilan. Ya, cuma stay on track. Stay on track tetap. Gue gak akan pernah berpaling dari kata-kata itu. Ingat. Iya gila kan. Gitu Peng. Apa nih? Sekarang ngapain? Nah, sekarang soal ya itu. Sekarang ngapain tuh ya awalnya gue merasa semangat men ke kerja tuh. Kerja tiap hari ke kantor. Tapi sekarang berubah men semua. Semenjak berapa lama yang lalu? Coba agak dispesifikan dulu nih biar soalnya kan kita ketemu kayaknya berapa bulan ya waktu event waktu itu ada job deh. Kan ya, masih di tahun ini kan gitu kan. Kita tadi kan ngomongnya terakhir namu bangsat ketemu. Oh iya. itu kan di depan layar. Itu di depan layar ya. Emang di belakang kita nggak ada kelihatan ya? Iya. Enggak sih. Sebulan yang lalu lah. Oh, sebulan yang lalu. Ya kurang lebih lah. Bentar dulu, kemarin ngechat orang mana ya? Kapan tuh? Sabtu? Enggak, yang awal banget, yang paling awal. Sabtu. Oh, yang awal mah nggak tahu ding, udah lama itu mah. Oh, itu mah belum. Oh, itu belum. Itu kan masih aing tuh masih transisi. Baru mau WFH. Oh, WFH. Nah, WFH ini yang membuat semuanya agak kacau sih. Oke. Gitu aja sih, cuman Maneh pernah dengar nggak ada sebuah penelitian yang bilang ketika kita di umur 29 atau di atas 29 tahun bakal ada momen di mana kita tuh merasakan waktu berhenti. Maksudnya waktu berhenti itu waktunya tadi di situ-situ aja gitu. Jadi tidak bergerak, dan kita merasakan itu gitu. Bukan Maneh udah belum pernah nyobain, belum pernah merasain kan berarti. Di umur 29 ke atas. Atau Maneh belum 29? 30. Ya, udah sih. Udah kan? Tapi belum ya? Belum pernah ngerasain. Nah, kebetulan aing beberapa hari kemarin tuh ngerasain tuh, Peng. Kenapa tuh? Itu beneran terjadi gitu loh. Jadi ketika aing ngeliat jam lama banget. Padahal cuma sejam bahkan yang aing pikir udah jam 2 pagi kan sekarang aing tidurnya jam 2 pagian lagi ya gitu ya. Itu baru jam 11 malam men.
ketika aing berpikir ini jam maghrib misalnya, itu masih jam 5 kayak gitu. Pokoknya lambat banget waktu tuh. Dan sialnya, aing ngerasain waktu lambat itu ketika aing lagi di masa depresi seperti ini. Ini apa? Depresinya tuh apa? coba. Ya enggak, biasa lah. Biasa. Biasa. Asmara biasa. Ya asmara ya. Oke. Ya gitulah, agak sakit juga sih kalau asmara agak kandas di umur-umur yang krusial Ya buat ini nikah ya. umur-umur yang sebenarnya udah matang untuk Iya, harusnya sih kita pada udah punya kartu keluarga sendiri sih harusnya. Iya bener. Bahasa ininya kartu keluarga ya, Iya, bahasa betul. ininya kalau umumnya kan udah punya rumah sendiri harusnya. Itu lebih jauh lagi kayaknya. Mikirnya kapan ya anjing. Ya gitu sih, Ben. Oke. Terus kata di penelitian itu katanya gimana itu tuh? Oh, aing sih cuman aing kan emang termasuk orang yang jarang baca ya. Jarang baca. Atau Jadi bukan cuma hobi, baca judul. bacanya headline-nya doang. Headline-nya aja ya. Oke. Nggak tahu ya itu dari mana gitu. Takutnya aing kan konspirasi, Jon, bacanya kan males mendingan aing telan mentah-mentah aja judulnya. Oke. Tapi emang Iya. kalau yang orang rasain sih memang bedanya cuman di umur. Nggak tahu kalau umurnya 29, tapi sebelum umur ya udah lama sih, beberapa tahun lalu itu pernah juga ngerasain momen-momen kayak gitu. Jadi kayaknya tuh malah nggak tahu itu kan jam 5 kayak udah maghrib kayaknya sejam atau 2 jam. Malah ngiranya tuh apa ya? Kayak baru bangun tidur. Gitu ya, baru bangun tidur. Terus biasa kegiatan minum, ke toilet, terus ya karena lagi masa-masa ya sama mungkin ada depresi waktu itu. Balik lagi ke kasur atau diam di kamar, itu ngiranya udah maghrib. Padahal pas ngelihat keluar, karena ya kamar kan sebetulnya kalau di rumah kan kamar dia nggak ada akses matahari sebenarnya, jadi nggak tahu di luar. Pas keluar lagi itu masih jam 9 jam 10-an. Saking ya nggak tahu juga sih. Tapi kita punya kesamaan di sini, Peng. Kita merasakan itu di saat-saat depresi. Iya, dulu agak-agak lupa sih, tapi poinnya ya masalah cewek sih, sama sih. Cewek dibalut juga, dibumbui juga dengan urusan kerjaan yang itu lebih maksudnya baru lulus. Bukan baru lulus, udah lulus tapi tidak menemukan pergerakan baru kan. Biasanya kan kalau orang kan circle-nya kan, cycle-nya kan SMA terus kuliah, kerja, cari struggling banget gitu, fighting banget buat kuliah gitu kan, buat atau yang ke negeri-negeri gitu. Nah, kayak gitu terus SD SMP sama lah kayak gitu. Nah, ini kuliah kan harusnya kerja deh. Iya. Itu lama banget dan kayak bener-bener itu udah mulai stuck. Nah, puncaknya memang ada ya asmara sih. Asmara ya. Iya kan kayaknya itu. Tapi iya benar. Sebenarnya bukan cuma sekali ini sih gagal dalam soal percintaan. Tapi kenapa harus peneliti harus mengaitkannya dengan 29 tahun? Ya, mungkin aja ketika umur-umur kita segini kita sulit menerima kenyataannya. Lebih sulit ya. Make sense-nya mungkin secara sosial pada umumnya umur-umur segitu kan sudah berkeluarga. Ya minimal mungkin atau ya kayaknya udah punya anak atau minimal sudah berkeluarga lah. Tadi kan penelitian bilang kayak gitu, mungkin dia makin ke-trigger lagi sama ya ada kejadian di umur yang sudah matang, tapi belum berkeluarga ya. Pasti berat lah. Iya, sebenarnya 29 ini nggak bisa disebut matang sih kalau lebih setuju tuh ini adalah batas terakhir, men. Iya nggak sih? Ya bisa. Kita udah ngelewatin batas terakhir dan kita masih gagal di situ. Iya. Itu very depressing, man. Iya. Kayaknya tuh udah dikasih kesempatan di 25, di 24, di 25, orang mah di 22 mungkin kan. Betul. Ya. 23. 29 deh terakhir nih gitu kan. Dan lu masih lewatin itu. Iya. Anjir, how depressing, man, itu. Tapi gila. Udah lewat, belum masih. Sebenarnya gara-gara kita satu lingkungan sih mungkin jadi emang agak susah ngelupainnya. Oh, oke, masalah itu aja sih gara-gara lingkungan. Ya kebayang aja dulu Aing pernah punya mantan satu kelas juga kan. Si Rizka. Yeah. Itu tuh gila sih, whole time tuh nightmare gitu. Iyalah, tiap hari ketemu kan satu kelas. Dan kita setiap hari masuk sekolah.
Dan sekarang juga sama gitu kan, gue ke lingkungan kantor, satu lingkungan, dan kita lu tetap harus experience-nya ketemu. tuh gitu terus kayaknya. Kayak yang udah tahu kesalahan itu masih diulang gitu. Iya. Goblok emang. Iya gitu sih. Cuman Tapi Apa itu bisa kalau boleh nanya, ini boleh nggak usah Silakan. dijawab gitu Iya. loh. Kalau nggak boleh, itu alasannya bisa break gitu, kenapa tuh? ini bukan break, ini break up, man. It's a real deal. Jadi udah final ya? Final. Kan tadi masih chat-chatan kayak masih Oh, enggak nggak jelas. Oh gitu. Udah. Kalau kenapanya sih emang mungkin nggak bisa nyalahin sepenuhnya pada Pandemik. siapa sih pandemi mah ya itu mah ya Hanya trigger, hanya apa? Hanya ya pemulus. bisa jadi alasan ya gara-gara pertama orang WFH sih ya. Tapi kan aing nggak bisa nyalahin Covid juga lah. Oke. Aing bisa berusaha lebih sebenarnya. Cuman namanya hati ya, urusan hati masih hak masing-masing. Jadi aing nggak akan bisa maksain apapun ke dia. Oke. Gitu aja sih. Jadi the one who yang ditinggalkan adalah Me, of Oke. course. ya iyalah yang depresi aja. Depan aing, yang depresi aing. Dia mah happy aja. Oke. Tuh, Peng. Tapi kalau ya ini sudut kalau ngelihat yang sekarang nih ya, Iya. kayaknya juga kalau dibilang ya ini sih mungkin sedikit kayak ngehibur ya. Iya, thank you sih, Peng. Thank you. Maksudnya zaman sekarang anak orang-orang umur 30 ke sana juga kayaknya udah banyak juga yang belum, ya maksudnya masih Iya. mungkin masih fase-fase kayak gitu. Jadi kalau dibilang tadi kan ini batas akhir kayaknya sih ya benar sih, cuman maksudnya enggak juga gitu loh. Masih ada ya sebelum kepala 3 lah. Siapa tahu kan mungkin besok nikah kan nggak tahu. Oh shit, man, aing nggak mau juga sih. Maksudnya Tiba-tiba besok random kapan? ketemu gitu di jalan gitu. Aing mau nikah kan enggak juga aja. Tapi itu thanks sih, itu hiburan sih. Jadi kayak ada deadline tambahannya aja. Oke. Mana sendiri gimana, Peng? Soal apa dulu? Soal asmara tentunya. Apakah disebut gagal atau mana nggak bergerak? Nah, sebenarnya tadinya mau ngasih saran, cuman Ya, kayaknya nggak tepat gitu loh. Udah mesti kurang tepat lah kasih saran. Kalau orang ngalamin sih, jadi kan udah sempet cerita juga tuh waktu kita ketemu sama teman kita tuh di mana? Cibaduyut. Bukan yang di Teman siapa kan banyak teman kita. ada Jaki, ada Andra. Oh, burger itu. Iya, burger. Ya kan orang sempet Oh, curhat iya, tuh, iya, curhat iya. berat banget. Iya, Kayaknya iya. orang curhat sama kalian di situ doang tuh yang paling wahnya gitu. Di situ doang tuh ketika Andra pergi kan. Iya. Iya, cuman maksudnya nggak karena gitu juga. Nggak karena gitu juga. Yakin loh. Oke, Andra nonton. Andra pasti nonton. Oke. Nah, itu kan berat tuh. Cuman ya sekarang udah mulai ya bisa dibilang sudah lebih wise lah Oke. dalam Oh, menghadapi yang kayak gitu-gitu, karena kemarin sih mutusinnya atau akhirnya menemukan titik temunya atau solusinya, yaitu ya belum jodoh aja, emang gak jodoh gitu loh. Dan Iya sih. Itu jawaban paling simpel sih sebenarnya. Kalau bukan jodoh. tapi buat orang lebih kerasa, karena pada akhirnya orang menemukan bahwa memang tidak tepat si orang tersebut gitu. Buat orang nggak tepat gitu loh. Orang menemukan hal-hal yang setelah itu, kejadian itu, oh ternyata gini, oh ternyata dia itu ya nggak banyak yang tidak sesuai ekspektasi. Nggak banyak sih, cuman itu merupakan hal yang paling nggak remeh gitu loh. Walaupun 1-2, tapi wah ini nggak bisa ditolerir gitu loh. Oh, Kayak gitu. oke. Jadi ya thanks banget waktu itu maksudnya nggak jadi lanjut gitu loh. Tapi keren sih. Bener. Positif sih pikiran mana. Sayangnya di orang nggak bisa mikir kayak gitu, John. Ingat nggak dulu sama mantan yang dulu banget tuh aing tuh sampai dia selingkuh pun aing masih memaafkan dia gitu. Dan itu salahan sih menurut aing tuh. Kacau sih orang. Nah itu gimana ya? Iya, Agak complicated sih, complicated cuman kan. Iya, kacau sih. kalau orang sih memang menemukan, cuman nggak tahu cara menyampaikan kemarin kayak gimana. Silakan, John. Nggak ini karena Tunggu. Tapi mana berapa lama tuh bisa sampai nyadar bahwa akhirnya dia bukan jodoh gue gitu? menyadari itu sekitar kita waktu itu masih di bulan tahun ini ya ketemuan tuh ya, waktu yang sama Anta itu. Iya. Sebulan 2 bulan deh itu menyadari. Maksudnya tuh bukan menerima ya, kan beda nih. Oke. Kalau menerima tuh maksudnya berpikir positif kan, maksudnya nggak move on kan, itu kan lagi nggak move on. Menerima
memang memutuskan dari diri sendiri. Nah, Oke. ini mah bukan. Ini menyadari. Jadi emang ke-trigger dapat info dari luar masuk. Oh, ternyata orang ini gini. Akhirnya bisa menerima gitu loh. Prosesnya kalau orang sih gitu. Gitu. Jadi belum berpikir positif dulu itu sekitar 2 bulan baru 2 ketahuan. bulan tuh baru bisa menerima Menyadari menyadari. dan akhirnya menerima. Otomatis dong. Oke. Karena kan nggak tolerir. Iya. Gitu. Akhirnya menerima tuh kayak ikhlas gitu kan. Dan akhirnya jadi ya bukan awalnya wise man dulu tapi akhirnya jadi wise man. Oh, thanks berarti dulu digituin jalannya bener-bener sakit, maksudnya bener-bener ya biasalah yang kayak gitu kan. Bener-bener nggak bisa kontrol diri dan sebagainya. Oke. Sip, nggak apa-apa gitu. Tapi aing yakin waktu move on maneh jauh lebih lama daripada maneh proses menyadari itu, ya nggak? Oh iya jelas, mungkin kalau tidak ada, maksudnya kalau tidak ada itu bakal berlanjut. Oh shit man, berarti masalah yang kita hadapi di sini tuh adalah bagaimana kita secepatnya move on dong? Karena move on itu selalu lama nggak sih? Karena karena orang merasakan, maksudnya karena pengalaman, memang harus jadi gini. Itu kan kayak apa ya? Kayaknya itu tuh kayak suatu kebiasaan deh, kayaknya tuh. Itu kan kayak hormon dopamin atau sebagainya gitu ya. Gila, cuman kan banget loh. Maksudnya yang harus kita lakukan sebenarnya itu kita harus menyadari dulu. Itu sih sebenarnya mah. Kita nggak selalu sadar posisinya tuh selalu dibawa di alam sadar yang dunia sendiri gitu loh. Oke. Dan menutup dunia luar yang ya mungkin dapat ke-trigger info yang ternyata dia kayak gitu karena orang juga keluar gitu loh. Kalau terus diem akan nemu. Iya. Hal yang pertama mungkin yang orang ngalamin gitu ya, itu harus sadar dulu kalau ini nggak benar gitu loh. Nah baru kita mulai coba. Ya memang berat sih kalau ngomong gampang sekarang. Betul. Cuma memang itu harus disadarin dan akhirnya ya nemu. Memang jalannya orang beda-beda. Nah, kalau orang kan 2 bulan baru menyadari kayak gitu. Iya. Jadi masalah move on ya memang gimana ya? Ya dibilang kedewasaan seseorang yang mempengaruhi tingkat kedewasaannya gitu kan. Ya benar juga sih, cuman intinya kalau memang kejadian lagi kayak gitu ya atau orang lain kejadian kayak gitu ya memang harus ya kalau kita melihat seperti itu harus disadarin sih. Udah nggak zaman lagi kalau menurut orang sih nggak tepat kalau cuman sekedar kasih ujangan atau kasih hiburan dan sebagainya. Tapi menurut orang sih kayak gitu. Menarik sih Peng, maksudnya kayak proses kedewasaan ya. Kayak anjir, ya itu yang gua enggak terima yang tadi gue omongin soal umur 29 ini, men. Shit, man. Gue masih harus ada proses kedewasaan. Padahal emang harusnya kita emang terus upgrade kan? Terus belajar, terus upgrade, terus dewasa tuh enggak ada berhenti sampai mati aja itu. Ya, tapi kenapa ya intinya kita nggak mau gagal aja sih. Intinya gue nggak mau gagal aja sih. Takut gagal aja. Takut. Nggak mau menghadapi kan. Nggak mau menghadapi. Nah itu sih sebenarnya karena bisa jadi faktornya kita takut untuk cari orang lain. Kayaknya dia yang paling cocok. Kalau orang sih merasakan banget yang orang nggak paham yang mana perasaan mana sih walaupun kayak yang sama tapi tetap nggak 100% bisa paham. Tapi kalau yang orang melihat itu yang paling cocok. Yang paling kayaknya enggak deh, walaupun ada yang maksudnya tuh yang kualitasnya SSS gitu kan, walaupun ini A kayaknya juga enggak gitu loh. Saking gitunya. Nah bisa jadi kayak gitu bikin gak move on ya. Betul. Ditambah dengan kondisi kita negara kita, kondisi dunia ya, soal COVID ini yang buat kita nggak bisa susah keluar kan tentunya. Nah ya kan kunci utama kita tuh kan keluar kan. Ketika gue di rumah ngedit video, bikin segala macam ya, walaupun WO kadang-kadang juga kan, itu kan sekali-kali doang gitu. Kan gitu, ini gue harus keluar kan, dan gue keluar ke kantor, dan gue dapet gitu. Intinya gue harus keluar kan. Nah sekarang solusinya adalah gue harus keluar lagi dari kondisi ini, dari lingkungan ini. Tapi di luar ini sedang tidak boleh keluar. Tapi kantor kan? Kantor. Maksudnya aing harus cari orang lain di kantor ini gitu. Gimana ya? Kalau soal ngomongin keluar ini nggak selalu dia dimensinya nggak selalu itu soal tempat sih sebetulnya mah. Pikiran lebih ke mindset. Maksudnya tuh gini, keluar itu dalam artian kita kan berpikir dunia kita ini gini walaupun kita di Amerika misalnya. Tapi bisa aja kan pikirannya masih di Indonesia kan kayak gitu. Nah maksudnya tuh kayak gitu. Jadi
di pikiran kita ya nggak bisa, maksudnya ya mungkin memang makanya memang harus kita makin waspada dengan adanya kebijakan nggak bisa keluar dan sebagainya. Jadi ya memang si pressure-nya lebih ini lagi, tapi poinnya sih sebenarnya lebih kepikiran mungkin walaupun tetap sama di sini kan bisa aja kita cari sesuatu yang lain, ngerjain apa, atau mungkin ya nggak tahu, kalau yang di IG viral gitu mau dia bikin musik lah, bikin konten gitu lah. Kayaknya tuh dulu nggak kepikiran, tapi sekarang kok jadi kayaknya sesuatu yang wow menghasilkan malah kan iya. Sebenarnya Peng ini adalah salah satu cara Aing buat keluar juga, Peng. Makanya ngundang Makanya ngundang Peng lagi ke sini dengan alat podcast yang enggak yang udah berbuluk-buluk, udah dibiarkan bulu terdiam di lemari. Bagus. Iya, karena belum pernah dipakai. Oke. Cuma tes doang. Jadi sekarang gue mau coba keluar baru tuh dengan mencoba bikin sesuatu lah gitu. Luar biasa kan. Cocok Gitu. Thank you kan. Thank you Peng ya. Gitu, walaupun emang ada alasan yang tadi juga sih biar dinotis sama Pak Bos. Mungkin bisa jadi, walaupun kita emang nggak ada persiapan untuk kontennya ya, ini nggak ada kontennya lah. Ini spontan banget. Nggak tahu dia diajak nggak ada briefing langsung. Makanya emang mungkin ini cuman awal doang, kita mau lihat dulu kualitas sound dan segala macamnya sih. Ya. Gitu. Tapi ini thanks sih, maksudnya dengan cara, Aing nggak pernah curhat soal asmara Aing ke rekan kerja Aing, padahal kita depan-depanan. Karena bukan Aing pikir dia bukan tempatnya. Bukan tempat Aing curhat dia tuh. Jadi buat Aing sih ya ada orang yang pas dan bisa diajak bikin sesuatu, why not, man? Tapi kayaknya sebelumnya nggak ke orang deh kalau curhat ginian. Siapa? Ke siapa coba? Nggak tahu ya, kalau prediksi salah dua teman kita ya, kalau ke siapa? Andra, Alik. Iya itu jawabannya, karena mereka udah nikah lah. Iya benar. Bener kan? Iya. Aing tuh maksud mana teh? Aing butuh orang yang sama desperate-nya kayak Aing. Enggak, ini mah enggak. Bohong. Waduh, bukan kartu nih Bapak. Makanya Aing tadi bilang kalau Maneh udah Aing senang banget nih ngobrol sama Maneh sekarang, kecuali Maneh udah punya pacar gitu. Saya kalau jujur sih belum sekarang. Iya. Makanya Aing seneng jadi kayak wih ada temen gitu. Kan kalau Aing curhat sama yang udah nikah kan paling juga nasehatin, mengatakan gancang-gancang segala macam lah. Mereka tahu lah teman kita. Yang orang nikah ya fuck up banget lah ya. Iya makanya. So fuck up. Sih. Makanya Aing undang Maneh, Peng. Makanya orang mana paling tepat tuh Maneh sekarang. Waduh. Ajriya enggak Ajriya? Maneh tahu. Mazhabnya kemana? Ya mah kayaknya udah lebih dari nikah. Wah itu sulit sih. Aing pengen Ajriya yang dulu sih pengen banget kayak yang ada sedikit ya bebas lah maksudnya. Agak-agak asik lah ya. Lebih asik lah ya. Bukan berarti Ajriya nggak asik sekarang. Cuman emang bagi gue dia jalannya udah sedikit berbeda sih. Walaupun dia ke arah positif ya. Aing ke. Dia masih Sirotol Mustaqim. Aing syaitonir rajim.